Tabarakalladzi nazzal furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali di malam Jumat ini. Semoga kita mendapatkan barokahnya Allah, hidayahnya Allah, aunahnya Allah, dan kita selalu diridhoi oleh Allah, sehingga kita bisa melanggengkan, mendawamkan ngaji kitab Nashaikhul Ibad lil Alamah Al-Hafidh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang nama aslinya adalah Syekh Syihabuddin Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad As-Syafi'i, yang mazhabnya mazhab Syafi'iyah. Kita sengaja mendawamkan mutola'atil kitabi fi yadil auliya wa tabaqatil azkiya, yang memang menjadi kebiasaan dari warga Nahdliyin, utamanya di pondok-pondok tradisional, di pondok-pondok salaf, selalu mengedepankan ngaji kitab untuk menambah khazanah Islam, sehingga kita tidak disibukkan oleh fenomena yang ada di medsos, atau tidak larut dalam hiruk pikuknya lalu lintas yang padat mengenai kejadian-kejadian yang sedikit menyentil umat beragama, utamanya umat Islam. Bahwasanya umat Islam dengan salah satu ormas yang mendeklarasikan dirinya sebagai imam besarnya umat Islam, tapi mayoritas masyarakat Indonesia itu warganya tergabung atau pengikut dari ormas yang sudah lama terbentuk, yang sudah lama dirintis oleh para masyayikh, para pejuang-pejuang NKRI, yaitu Syekh Muhammad Darwis, yang kita kenal dengan sebutan Syekh Ahmad Dahlan, dengan mendirikan Muhammadiyahnya, ormas terbesar di Indonesia, dan juga yang dirintis oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tahun 1926, yaitu Nahdlatul Ulama. Maka selayaknya lah kita mempunyai satu khutwah kepada para perintis NKRI dan juga pendeklarasi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diistihadkan oleh para perintis kemerdekaan, begitu juga oleh para tokoh-tokoh Islam yang membentuk ataupun merintis ormas terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan NU. Untuk itu kita sebagai warga NU, warga Nahdlatul Ulama Desa Tawangsari, Kecamatan Kedungwaru, ingin mendawamkan mutola'atil kitab fi yadil auliya wa tabaqatil azkiya, sehingga kita tidak larut dalam euforia yang akhir-akhir ini sering bertebaran di medsos, mengatakan bahwasannya umat Islam dikriminalisasi ataupun didiskreditkan. Kenyataannya wakil dari pemuda Ansor, komandannya Gus Yakut Khalil, itu diangkat oleh pemerintah, oleh Bapak Presiden Jokowi menjadi Menteri Agama. Kita ucapkan selamat dan semoga bisa mengemban amanahnya. Dan saya sangat respon dengan pidato beliau bahwasanya agama akan dibawa kembali menjadi
inspirasi bukan aspirasi. Itu kita dukung apa yang telah dicanangkan oleh Bapak Menteri Agama, yaitu Gus Yakut Khalil Qomas, yang beliau adalah Komandan Ansor Pusat. Itu kita sebagai warga Nahdien akan selalu mendukung apa yang diprogramkan oleh Bapak Menteri Agama. Itu kita harus tetap menjaga ukhuwah Islamiyah kita dan ukhuwah watoniyah kita. Marilah kita awali ngaji kitab Nashaikhul Ibad ini dengan berkirim hadiah Fatihah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ila jami'i ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal auliya wa syuhada wa sahabah tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al makhlisin, wa ila jami'i malaikatillah wa auliya'illahi al mas'ud wal mastur, wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi la magharibiha barriha wa bahriha, khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masayikhina wa asatidatina wa mudirina wa liman lau haqqun alaina wa bi karamati awliyaillah wa bil khusus jami'i ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, khususan walidaina wa mu'allif hadzal kitab sa'ulillahi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Kita mulai ngaji kitab kita kemarin sampai pada makalah yang ke-18. Kita sampai pada makalah yang ke-19. Selanjutnya adalah makalah yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim, kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing donya lan akhirat, Ar-Rahimi kang maha welas asih ing akhirat blaka. Al-maqalatu utawi pangucap at-tasi'ata asrota kang kaping 19 iku auha maring wahyu sapa Allah ila ba'dil anbiya'i maring setengah pira-pira nabi, wahyune atiane beketiya sira ing ingsun fima ing dalem barang amartuka kang merintah sapa ingsun ing sira, wala ta'sini lan aja sepisan-pisan durhaka sira ing ingsun fima ing dalem barang nasoh tuka kang paring nasihat sapa ingsun ing sira. Jadi di sini diwahyukan di dalam makalah yang ke-19 ini bahwasanya Allah itu mewahyukan kepada para nabinya, diwahyukan bahwasannya auha paring wahyu sapa Allah ila ba'dil anbiya'i maring setengah para anbiya nabi-nabi, wahyune atiani beketiya sira para nabi niku wau beketiya sira ing ingsun atiani fima ing dalem barang amartuka kang merintah sapa ingsun ing sira, wala tu'asini lan
wala ta'sini lan ojo sepisan-pisan durhaka sira ing sun fima ing dalem perkara nasoh tuka kang wus nasehati ingsun ing sira. Jadi di sini bahwasanya nabi, para nabi itu diperintahkan untuk berbakti kepada Allah. Apalagi kita. Dan jangan sampai durhaka kepada Allah, apalagi kita sebagai manusia biasa. Kita lebih diperintahkan untuk berbakti kepada Allah. Artinya Allah memerintahkan kepada Nabi sedemikian itu agar disampaikan kepada umatnya bahwasanya tidak boleh sekali-kali durhaka kepada Allah dalam hal-hal yang sudah dinasihatkan oleh Allah. Dalam hal syariah tidak boleh kita menyulayani, menyelisih apa yang sudah disyariatkan oleh Allah. Tegese fima ing dalem perkara da'autuka kang ajak ingsun ing sira ilama maring barang fihi kang iku ing dalem ma as-solahu apa as-solah utawi as-solahu kebagusan wa nahaituka lan nyegah sapa ingsun ing sira amma saking barang kang fihi ing dalem iku ing dalem ma al-fasadu utawi kerusakan. Jadi artinya kita tidak boleh membuat kerusakan di bumi. Bahwasanya telah ada panggilan Allah yaitu kebagusan. Maka dari itu kita juga tidak boleh melaksanakan ataupun melawan perintahnya Allah untuk berbuat kebagusan di bumi. Kita menyulayani atau menyelisih dengan berbuat kerusakan di bumi. Selayaknya lah kita berbuat kebagusan. Meninggalkan dosa itu juga berbuat kebaikan, kebagusan. Maka logikanya begini, kadang-kadang orang yang begitu kusuk dan merasa paling suci, paling berbuat baikan, itu para ulama salaf itu tidak begitu suka kepada orang yang terlalu kusuk sehingga menganggap dirinya lebih baik, lebih bagus, menganggap orang lain lebih jelek dari dia. Itu namanya khawatir. Khawatir itu artinya lebih dari murtad, walaupun dia beranggapan lebih kusuk dari yang lain. Seperti halnya ketika khawatir ini keluar dari Islam, itu mengkafirkan Sayyidina Ali dan juga mengkafirkan Muawiyah ibni Sufyan. Ketika ada kesepakatan antara Muawiyah dan Sayyidina Ali bahwasanya kekhalifahan di zaman itu diberikan kepada Muawiyah. Kesepakatannya nanti setelah Sayyidina Ali itu Hasan. Tetapi karena ada bentrok akhirnya mengambil kesepakatan biar terjadi damai. Lah ini orang-orang yang sebenarnya itu dalam hal ibadah sangat-sangat kusuk, bahkan lebih kusuknya. Muljam, Abdurrahman bin Muljam itu seorang hafid Quran. Itu yang membunuh Sayyidina Ali karena mengkafirkan Sayyidina Ali, Ali juga mengkafirkan Muawiyah ibnu Sufyan karena beranggapan mengambil hukum manusia, tidak mengambil hukumnya Allah. Karena terjadi kesepakatan antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali.
Sehingga Abdurrahman bin Muljam ini beranggapan yang lain kafir karena sudah mengambil hukum selain hukumnya Allah. Lalu Abdurrahman bin Muljam ini membunuh Sayyidina Ali. Maka dari itu tarkud dzunub, meninggalkan dosa, itu juga sebuah wujud dari hati yang bersih. Karena hati yang bersih itu sering meninggalkan dosa, bukan hanya berbuat kebaikan saja. Terlalu kusuk dalam kebaikan juga tidak begitu baik, karena menganggap yang lain itu salah. Yang jelas logikanya berarti kan ketika yang melakukan kebaikan itu cenderung menghakimi yang lain salah. Tetapi ketika kita tarkul maksiat, meninggalkan dosa begitu saja, masyarakat awam yang sering meninggalkan dosa, sering menjauhi dosa, ijtinabu kabair, ikhtirosu ala maksiyah, menjaga dirinya dari kemaksiatan, itu akan lebih baik daripada kusuk yang berlebihan tapi menganggap yang lain jelek. Nah, umpamanya kita meninggalkan dosa walaupun kita belum bisa kusuk, sedikit demi sedikit hati kita itu akan jernih, karena roko akluai kolbuhu, tipis, hatinya itu akan tipis dan tidak kaku. Tapi kalau orang yang selalu berbuat kebaikan dan terlalu kusuk di dalamnya, sehingga berlebih dalam menghakimi dirinya itu lebih utama dari yang lain, sehingga yang lain itu dianggap nggak begitu kusuk, akhirnya sering menghakimi yang lain lebih jelek, yang lain itu salah. Ini hati yang kaku. Tetapi ketika kita sering meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, hati kita itu akan lembut, akan tipis. Dan ketika hati kita tipis, ini akan mendengarkan nasihat. Nasihat akan didengarkan. Ya kebalu an nasihata, akan menerima nasihat. Dan juga khusyuk di dalam menerima nasihat. Yakhsa'u laha, yakhsa'u man yakhsa'u, siapa? Orang yang hatinya tipis itu tadi, yang hatinya lebar, artinya hatinya itu fleksibel, tidak terlalu kaku, itu akan banyak mendengarkan nasihat dan khusyuk dalam melaksanakan nasihat itu. Tetapi ketika orang khusyuknya berlebihan, bahkan menghukumi dirinya lebih utama dari yang lain, itu yang akan membawa kepada kemudorotan bagi dirinya, karena sudah berani menghakimi bahwasanya orang lain lebih jelek dari dirinya, atau dia lebih baik dari orang lain, bahkan mengkafirkan, membid'ahkan, mensyirikkan dan lain sebagainya, tidak berpegang pada Quran hadis. Ini yang bahaya. Maka di zaman dahulu, di Sodril awal, di zamannya sahabat pertama itu sudah ada. Ini namanya kaum Khawarid, beranggapan bahwasanya orang lain sudah mengambil hukum di luar hukumnya Allah. Seperti halnya ketika terjadi pembunuhan Sayyidina Ali oleh Abdurrahman bin Muljam. Siapa yang tidak tahu kekusukan daripada Abdurrahman bin Muljam ini? Hafidz Quran, pernah menjadi salah satu gubernur di Mesir ketika zamannya Sayyidina Umar. Salah satu mu'alim dari Quran, tafsir Quran dan hafal Quran. Pekerjaannya, muamalahnya, kesehariannya ibadah kepada Allah. Ketika diperintahkan Ibni Abbas untuk bernegosiasi dengan kaum Khawarid ini, Ibnu Abbas mengatakan tidak ada orang kekusukannya dalam ibadah, seperti halnya Ibnu Abdurrahman bin Muljam ini.
tetapi beranggapan bahwasanya Sayyidina Ali dengan Muawiyah ibni Sufyan ini telah mengambil hukum di luar hukumnya Allah. Ini karena kekusukan yang terlalu, akhirnya kesepakatan yang terjadi antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali, dengan kelompoknya Ali, itu dianggap sebagai mengambil hukum di luar hukumnya Allah, berani menetapkan hukum manusia, maka dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Inilah yang dikatakan khawatir. Maka para kiai-kiai saya dulu itu tidak begitu senang kepada santri-santri yang terlalu kusuk sehingga menghakimi temannya, santri lainnya itu salah, dia yang paling benar. Ini benih-benih khawatir akan muncul ketika merasa dirinya paling benar dan paling baik. Makanya biyen lek santri terlalu kusuk nambah kiai ku mesti ae sedang dolan kono ngopi-ngopi. Aja puanggah mek nek nggon godaan disuruh keluar, bergaul dengan manusia, dengan teman-temannya, bergaul dengan masyarakat. Karena ketika dia menyendiri dalam kesendiriannya, akhirnya ketika terlalu khusyuk merasa dirinya lebih utama, lalu menyalahkan. Bahkan amalan orang lain itu tidak diterima oleh Allah. Nah, ini yang enggak benar. Khusyuk tetapi juga tawadu itu yang seharusnya, karena ibadah itu tidak hanya muamalah dengan Allah, tetapi ya juga muamalah dengan manusia, itu akan menjadi sarana ibadah dan tidak boleh memasuki tanah sebagai hak prerogatifnya Allah. Amal apa ditompo enggak ya, amal itu bukan manusia yang menentukan, tetapi Allah. Maka lek terlalu kusuk yo enggak begitu baik. Yang jelas kita sebagai hamba itu ya tarku dzunub, sudah itu sudah pol-polan api ketika meninggalkan dosa. Itu aja. Kita meninggalkan dosa berarti kan menjauhi larangannya. Ijtinabu kabair, menjauhi dosa, meninggalkan dosa. Jadi di sini dalam makalah yang ke-19 ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada para anbiya agar berbakti kepada Allah dalam hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, dan jangan sekali-kali durhaka mengkhianati Allah dalam hal-hal yang telah dinasihatkan oleh Allah. Artinya ketika anbiya ini, para nabi ini diperintahkan, yaitu yang jelas kita sebagai manusia, sebagai umatnya para anbiya itu ya harus melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepada para anbiya, yaitu jangan sampai kita berbuat kerusakan di bumi, karena dakwahnya Allah kepada para anbiya itu adalah berbuat kebaikan. As-solahu utawi bagus, lan wanahaituka lan nyegah sapa ingsun ing sira amma saking barang fihi iku ing dalem ma alfasadu utawi karusakan. Jadi kita diperintahkan untuk berbuat kebaikan, kebagusan. Jangan sampai kita berbuat kejelekan ataupun kerusakan di muka bumi ini. Wal maqalatu utawi pangucap al asiruna kang kaping 20 iku kila den didhawuhake ikmalul akli
nyempurnakake akal, nyempurnakake akal iku itiba'u ridwanillahi, anut keridoane Allah Ta'ala. Ya Allah, halimun luhur sapa Allah. Dados ikmalul akli, nyempurnakake akal iku itiba'u ridwanillah, manut atut. Itba'u niku kan melok atut, ridwanillahi ridone Allah. Ya Allah Ta'ala halimun luhur sapa Allah. Wa ijtinabu sakhotihi, lan ngedoi durkane bendune Allah, mutekane Allah utawa bendune Allah. Wa ijtinabu sakhotihi, lan ngedoi bendune Allah, mutekane Allah. Dados wonten makalah ingkang kalih dasa menika disebatne bahwasanya menyempurnakan akal. Ketika akal kita ini akal yang waras, tidak gila. Karena akal yang waras itu tidak mau nyulayani, menselisih akal yang sehat. Ketika aklus salim itu nggak bakalan berbuat kemungkaran, karena setiap apa yang dipikirkan oleh aklus salim itu mesti sebuah kebaikan, nggak mungkin berbuat fasad ketika akalnya itu akal yang sehat. Ya lain halnya ketika akalnya memang akal junun, akal gila, maka perbuatannya mesti perbuatan juga yang gila. Jadi ikmalul akli, nyempurnakake akal iku itba'u, anut ridwanillahi, ridone Allah. Lah gimana kita tidak mau nerima, tidak ridho dengan ketetapannya Allah? Wong kita itu hamba, nggak punya iroda. Kita kemarin dalam pembahasan yang kemarin bahwasanya kita itu diciptakan dari nutfah, segumpal atau setetes mani. Kalau kita berta'amul, bertadabbur, tafakur dengan itu, bahwasanya kita itu diciptakan dengan setetes mani, air ina yang diletakkan di rahim ibu. Wa khalaqanut alaqatan, setelah itu diciptakan oleh Allah alaqah, dirubah menjadi segumpal darah. Setelah itu summa khalaqa, nyiptaake sapa Allah mudghatan ing mudghah, segumpal daging. Wa ja'ala lan dadekake sapa Allah lahman ing daging, wa azman lan balung, wa utukon lan otot-otot, wa soban lan urat-urat, wa saqqa lan bedah sapa Allah ha ing aqsab sam'an pangrungon, wa basoron lan ing panglihatan, wa a'dhaan lan anggota tubuh yang lain. Kita itu tercipta dari nutfah. Lalu Allah setelah itu memberikan kita disuruh bertadabbur, berta'amul dengan lail wan nahar, bengi lan tino, bersaling bergantian. Ketika datang malam maka siangnya pergi, ketika datang siang maka malamnya pergi. Begitu juga dengan Samsun, matahari. Ketika matahari datang maka nujum itu akan pergi. Ketika nujum datang, lintang-lintang itu datang, matahari juga pergi. Hujan itu ada sahab dulu mego, lalu setelah itu turun hujan. Begitu juga tumbuh-tumbuhan dihidupkan lalu mati, lalu tumbuh lagi ketika bumi yabisat kering. Lah itu bukan karena irodah kita. Dalam hal sahsiah kita saja, pribadi kita saja, rambut ini potong ataupun tontok satu, kita nggak punya kudroh, nggak punya kekuasaan sama sekali untuk menumbuhkan rambut. Kita sengaja untuk menumbuhkan rambut, nggak bakalan bisa. Kuku juga begitu, kuku itu copot,
Kita sengaja menumbuhkan kuku nggak bisa, itu kudrahnya Allah. Maka ketika begitu adanya, kita akan mengikuti apa? Ridho dengan takdirnya Allah, ridho dengan keputusannya Allah, dengan kodok dan kodarnya Allah. Maka ketika ikmalul akli, nyempurnaane akal, iku itba'u atot ridwanillahi, karidonane Allah ya Allah ta'ala halimun lur sapa Allah, wa ijtinabu lan ngedoi sakhotihi, bendune Allah. Tegese fakhilafu, mongko nyulayani zalika mengkonolah ridwanullahi wa ijtinabu sakhotihi, la awake dhewe iku gak ngikuti ridone Allah, malah nentang karo ridone Allah, wa ijtinabu sakhoti, lan enggak ngedoi, tidak menjauhi bendune Allah, malah goleki bendune Allah. Tegese fakhilafu zalika, nyulayani mengkonolah iku jununun, gendeng edan. Berarti artinya ketika akal kita itu waras, setelah bertadabbur dengan kauniyah seperti itu, maka kita tidak akan berani untuk tidak itba'u ridwanillahi, ketentuannya Allah, tidak ngikuti, tidak mencari ridhonya Allah, dan juga mesti menjauhi murkone atau bendune Allah. Lale awake dhewe malah nyulayani kabeh, artinya malah menantang itu semua, berarti kita itu junun edan. Tegese fakhilafu zalika, mongko nyulayani zalika mengkono-mengkonolah itba'u ridwanillahi, nyulayani itba'u ridwanillahi, atot ridone Allah ta'ala, wa ijtinabu lan ngedoi sakhotihi, bendune Allah. Artinya ketika menyulayani, berselisih dengan itu kan mencari murkanya Allah, dan juga tidak mengikuti ridhonya Allah, tidak mencari ridhonya Allah. Iku berarti awake dhewe wis pikirane ora salim, ora selamat, enggak waras pikiran kita. Karena ketika ma'asallah karimun, ma'asallah ora bakal yakti ora aso durhaka ing Allah sapa karimun, wong kang pepuji amale tingkahe. Artinya orang yang selalu berbuat amal yang baik, yang terpuji perbuatannya itu selalu mencari ridhonya Allah, tidak akan durhaka kepada Allah. Ketika durhaka berarti akal kita itu yang tidak waras, junun. Artinya tarkul ma'asi itu sudah merupakan prestasi bagi kita, meninggalkan dosa-dosa yang telah ditetapkan oleh Allah. Artinya kita memakan makanan yang halal, bekerja dengan pekerjaan yang halal, menjauhi dan tidak makan makanan haram. Itu sudah merupakan satu prestasi di akhir zaman. Maka dari itu kita jangan sampai dikatakan orang yang gila junun. Artinya akal waras kita itu masih tidak mau menerima ketika kita akan berbuat kemaksiatan, berbuat kejelekan. Nah itu bagaimana yang masih berbuat kejelekan, berbuat kemaksiatan? Ya belum, hidayahnya belum itu. Jangan sampai kita harus menghakimi seorang koruptor. Ya koruptor sampai di situ, nanti anak putunya nggak ikut koruptor lagi. Ya itu doanya. Artinya jangan sampai kita menghakimi bahwasanya akhlak seorang koruptor itu nggak mungkin bisa dirubah, tidak. Koruptornya di situ jangan sampai anak cucunya itu menjadi seorang koruptor. Maka ketika
menjauhi semua larangannya, menjauhi dosa-dosa, makan makanan yang halal, dan menjauhi makanan haram, maka ijtinabu sakhotihi, menjauhi semua bendunya Allah. Dan itu dilakukan oleh orang yang tidak gila. Fakhilafu tegese fakhilafu mongko nyulayani zalika mengkonolah idba'u ridwanillahi, atut ridone Allah, ingkar ridonane Allah ta'ala khalimun lur sapa Allah, wa ijtinabu sakhotihi lan ngedoi bendune Allah iku jununun yang lang nyulayani. Tegese fakhilafu dzalika, yang nyulayani semuanya itu junun, gila. Tetapi siapa orang yang tidak junun, yang akalnya waras, yaitu tadi karimun, orang yang selalu berbuat kebajikan, sesuatu yang terpuji. Karena tidak mungkin akal yang salim, akal yang selamat, yang waras itu akan mengajak akalnya untuk berbuat jelek. Nah, ketika belum berbuat kebagusan, ya akalnya masih tersesat gitu aja. Nanti suatu saat ketika mendapatkan hidayahnya Allah, ya balik lagi. Jangan sampai keterusan dalam kesesatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tawi pangucap al hadiyatu kang kaping pisan, wal isruna lan 20, artinya yang 21, yang ke selikur itu, yang ke-21, pangucap yang ke-21, nasihat munabihatnya Ibnu Hajar al Asqalani itu. Iku kila didawuhake la utabata ota ono monco iku maujud lil fadili kaduwe wong kang utama, walawatona lan ota ono omah iku maujud lil jahili kaduwe wong kang bodho. Jadi artinya nggak ada seorang yang asing, ataupun monco itu kan ya orang asing, monco negoro itu kan orang asing. Kila didhawuhake lahu tebata ora ana iku maujud, ora ana wong, ora ana monco iku maujud, lahu tebata ora ana monco iku maujud, artinya nggak ada orang asing di sini. Lil fadil kaduwe wong kang utama. Jadi seorang yang utama itu nggak ada di mana-mana, mesti jadi orang pribumi, nggak jadi orang asing. Ketika orang itu mempunyai keutamaan. Walawatona lan ora ana omah iku maujud lil jahili maring kaduwe wong kang bodho. Mas Ritanu ngudut kula Mas. Kecut lek gak ngudut Mas. Monggo Mas, dipun simak Mas. Lagut bata ota ana monco iku maujud lil fadili kaduwe wong kang utama, walawatona lan ota ana omah iku maujud lil jahili maring wong kang bodho. Tegese al muttasifu wong kang den sifati bil ilmi kelawan ilmu, wal amali lan amal. Iku kana ana sapa muttasif iku mukraman dadi mulya, muazzaman diunggulake, indan nasi ana sandinge menungso, indan nasi ana sandinge menungso. Fi ai baladin ing dalem endi negara kana ana apa balad
negara fakana mongko ana apa kullu baladin saben-saben negara indahu ana ngetesane muttasif wong kang disifati bil ilmi wal amal iku mau watonan iku watonan omah enek endi ae dadi omahe walau kana lamun ana sapa muttasif iku ghoriban wong asing monco negara. Jadi artinya begini, gak ada orang asing ketika dia itu mempunyai keutamaan, mempunyai ilmu, mempunyai amal. Siapa itu yang dinamakan orang asing itu? Ketika dia bodoh. Tetapi kalau dia lil fadil, orang yang mempunyai keistimewaan, keistimewaannya apa? Dia disifati dengan ilmu, mempunyai ilmu dan mempunyai amal, maka enggak asing. Di mana tempatnya, di kota mana, di desa mana dia akan menjadi rumah kelahirannya, karena keutamaannya dengan ilmu itu tadi, karena keutamaannya dengan amal itu tadi. Di mana tempatnya? Karena setiap negara ataupun setiap daerah itu akan menjadi rumah bagi orang yang mempunyai keutamaan itu tadi. Keutamaannya apa? Disifati dengan ilmu dan amalnya. Tetapi sebaliknya, ketika orang bodoh dan tidak beramal, ngamalkan ilmu, umpamanya mencari ilmu apapun. Jadi ilmu itu tidak harus membaca buku. Seperti kemarin tadabbur wa ta'ammul dengan alam, tadabbur dengan diri pribadi kita, dengan saksiah kita. Saksiah kita itu bagaimana? Umpamanya kuku kok kita ngangen-ngangen bertafakur dengan makhluk ciptaannya Allah yang wujud kita ini. Seperti kita jelaskan kemarin, wujud kita ini layaknya ketika tidak adanya risalah Kanjeng Nabi, Allah tidak mengutus Kanjeng Nabi, wujud kita ini ya nggak ada artinya, nggak akan baik wujud kita ini, nggak akan berguna. Karena apa? Layaknya kita ya seperti hewan, apa itu binatang, makan minum, turu ya kadang-kadang kawin, berkembang biak. Tetapi kalau kita bertadabbur, artinya kita dikasih pikiran untuk berbuat baik, memerintahkan pikiran kita itu sebagai tatunya, memerintahkan hawa nafsu kita untuk berbuat kebaikan, tidak berbuat kejelekan, tidak membuat kerusakan di bumi, tidak mencaci temannya. Wujud kita sebagai muslim ini membuat selamat muslim lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia memberikan manfaat kepada orang lain. Ketika wujud kita itu kita sadari bahwasanya tanpa hidayahnya Allah melalui Kanjeng Nabi, laula kaya zinatal wujudi matoba aisi wala wujudi. Lah bahasa-bahasa para penyair sedemikian ini kalau enggak karena wujudmu ya zinatal wujudi, yang wujudnya itu sempurna, Kanjeng Nabi sebagai utusannya Allah, sebagai Rasulnya Allah, matoba aisi, maka tidak akan baik hidup saya, wala wujudi. Karena apa? Layaknya manusia itu ya seperti hewan, bahimatul an'am. Ya kita dikasih kelebihan akal, maka apa yang harus kita perbuat? Ketika Kanjeng Nabi diutus kepada kita untuk menyampaikan risalah nubuwah, syariat-syariatnya Allah, tanpa ada Kanjeng Nabi kita nggak bakal bisa merasakan, tidak bisa berdendang dalam sholat kita. Wala tatonamtu fis sholati, itu kata seorang penyair, dikatakan oleh Gus Bah, wala tatonamtu fis sholati wala fit ruku'i wala fis sujudi. Artinya tatonamtu di situ berdendang saking nikmatnya ibadah.
Maka itulah yang akan menjadi keutamaannya para alim, al-muttasif bil ilmi wal amal. Itulah keutamaannya para fadil. Maka ketika orang yang mempunyai keutamaan lil fadil disebutkan di dalam makalah ini bahwasanya kila didawake lahut batu lahut bata ora ono gutbah monco iku maujud asing, artinya monco negara orang asing kan gitu. Gutbah itu orang asing. Wala gutbata ora ono monco iku maujud lil fadili kaduwe wong kang utama. Wala watona lan ora ono omah lil jahil. Nah, sebaliknya enggak mempunyai tanah kelahiran, omah wong kang bodoh. Maka kita harus bertadabbur wa ta'ammul dengan ciptaannya Allah itu tadi. Itulah yang dikatakan alim. Apalagi kita mau ngaji, apalagi kita mau mencari ilmu. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu thariqal jannah. Kiai segede apapun terkenal amaliyahnya kalah dengan orang yang nyari ilmu, kalah dengan santri-santri. Maka ketika Gus Bah di dalam satu tausiahnya, dia kalah debat dengan seorang santri. Karena apa? Mau gimana masih duluan santrinya masuk surga. Karena Gus Bah sudah sampai pada makom bahwasanya beliau bukan lagi seorang pencari ilmu. Man salaka thariqan, kalah dengan santrinya yang nyari ilmu kepada ngaji kepada Gus Bah. Kalah debat Gus Bah. Karena di situ hadis Kanjeng Nabi jelas, man salaka thariqan, man tawi sapane wong salaka mlaku sapa man thariqan ing dalan yaltamisu fihi ilman metkoleh sapa man fihi ing dalem thariq ilman ing ilmu sahalallahu gampangake sapa Allah thariq ing dalan ilal jannati maring jannah, maring swarga. Dimudahkan orang yang mencari ilmu itu. Maka di sini orang yang berilmu disifati di dalam makalah yang ke-21 ini kila didawake bahwasanya al-alamah al-hafid Syekh Syihabuddin Ibnu Ahmad Ibni Muhammad Ibni Ahmad As-Syafi'i yang terkenal dengan Ibnu Hajar al-Asqalani ini memberikan munabihatnya, memberikan pituturnya, mawaidhahnya dalam satu makolahnya, pangucapnya yang ke-21. Lahut bata ora ono monco iku maujud lil fadil kaduwe wong kang utama. Walawatona sebalike ora ono omah iku maujud lil jahil kaduwe wong kang bodho. Tegese al-muttasif kang disifati awake bil ilmi kelawan ilmu wal amali lan ngamal. Tegese al-muttasif utawi wong kang disifati bil amali wa bil ilmi wal amal iku kana ana apa al-muttasif bil ilmi wal amal iku mukroman dimulyaake, muazzoman digungake, indan nasi mungguwe ana sandinge menungso. Di orang yang mempunyai keutamaan ilmu dan amal mesti di mana tempatnya mesti diagungkan, mesti diutamakan, mesti dihormati oleh manusia. Ya, fi ai baladin ing dalem endi ae negara kana ana apa balad fakana mongko ana apa kullu baladin saben-saben negara indahu mungguwe muttasif wong yang disifati dengan ilmu itu tadi iku watonan dadi omah walau kana lamun ana sapa muttasif iku ghoriban wong asing. Jadi di mana tempatnya ketika orang itu
menetap di situ ataupun datang ke situ karena dihormati oleh manusia. Nek sandinya menungso karena dihormati keilmuannya, maka di mana tempatnya, di mana negara apapun menjadi orang omai, menjadi tempatnya, walaupun dia orang asing, bukan orang situ, pendatang. Sebaliknya wal jahilu utawi wong kang bodoh iku bi khilafi zalika, kelawan sulayane mengkono-mengkonolah al muttasif bil amali bil ilmi wal amal. Dan orang jahil sebaliknya, orang yang bodoh. Maka dari itu di mana tempatnya, ya kita harus mansalaka torikon, itu tadi mencari ilmu apapun lewat pengajian, lewat tadabbur, ta'ammul, ngrungokne YouTube ya dirungokne pengajiane. Luweh enakne ya pengajiannya Gus Bah, itu mesti akan paham, kita akan lebih dekat dengan pangeran. Wujud kita, imdad kita itu tidak lain hanya untuk berbakti kepada Allah. Dan ketika akal sehat kita itu masih berjalan, maka kita tidak akan menyalahi panggilan dari akal, karena akal menjadi tatune. Kalau yang menjadi tatune itu adalah hati, maka yang kita aslinya menjadi seorang tatu, menjadi budak. Tetapi ketika tatune itu akal, maka kita sebagai abdun itu akan menjadi malik, menjadi pemimpin, menjadi yang memiliki, karena akal kita bisa mengendalikan nafsu kita. Tadabbur kita mesti akan lebih mengenai ciptaannya Allah, bahwasanya kita diciptakan dari sesuatu yang hina. Itu bertadabbur, berta'ammul. Kita tidak mempunyai kudrah sama sekali. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini membawa manfaat, berkah, dan menambah khazanah keilmuan kita. Mas Heritanu ngudut kula niki sampun dalu, mugi-mugi berkah Mas, mugi-mugi sehat terus Mas. Kita akan mengkaji khazanah-khazanah Islam melalui ngaji kitab rutin di channelnya Warga Nahdien ini, untuk menambah keilmuan kita agar kita dijauhkan dari balaknya Allah, dan kita tetap akan menjauhi dosa-dosa yang mendekati kita. Walaupun di akhir zaman ini kita memang panggilan-panggilan lawamah, artinya apalah la ammaratun bisu, inna nafsa la ammaratun bisu. Jadi yang namanya nafsu itu mesti ngajaknya, nggak mungkin ngajak kebaikan, mesti ke kejelekan, kecuali ilama rahimallah. Jadi ilama rahimah Rabbi, inna Rabbi ghafurur rahim. Jadi Tuhan pengiran kita itu ya maha pengampun. Sehingga ketika nafsu kita itulah ammaratun bisu, kecuali nafsu yang kita kendalikan dan akan mendapatkan rahmatnya Allah, itu tidak akan mengajak kita kepada kejelekan. Jadi ya yang jelas kita harus bertafakur, bertadabbur, bahwasanya kita itu manusia yang hina dan tidak beranggapan kita lebih baik. Ini saja yang saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Mas Budhati, matur sembah nuwun. Sampun purun sowan, sampun purun hadir wonten beranda Warga Nahdien menika. Mugi-mugi beto manfaat, beto barokah, dan saged istiqomah. Assalamualaikum
Mas Didik Purwadi donga dina ngawas